Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Eko MPD yang saya hormati dan kepada Dr. Titi Prihatin MPD yang saya hormati. Kami dari kelompok 1 Prodi Pengembang Kurikulum Pascasarjana Universitas Negeri Semarang ingin mempresentasikan tentang teori behavioristik dengan tema eksistensi behaviorisme dalam pembelajaran abad 21. Anggota kelompok saya perkenalkan. Untuk yang pertama, saya sendiri Ali Mustafa, di sini akan berlaku sebagai host dan pengantar makalah. Yang kedua ada Mas Raf Sanjani, bagian nanti akan menjelaskan tentang berdasarkan Edward Thorndike dan Skinner. Terus yang ketiga ada Muhammad Komarul Zaman yang akan membawakan teori berdasarkan Ivan Pavlov dan Gagny. Terus yang terakhir ada Jenta Septian yang akan membawakan teori behavioristik berdasarkan pandangan ala Baruta dan John B. Wetton. Beberapa hal yang membuat kami merasa perlu dan penting akan mengangkat topik eksistensialisme di abad 21 adalah yang pertama, behaviorisme ini berkembang di abad ke-19, di mana menekankan perubahan perilaku siswa dari adanya stimulus dan respon. Itu dasar dari behaviorisme. Dan meskipun terdengar kalau teori behaviorisme nyatanya masih banyak digunakan dan diimplementasikan di dunia pendidikan, itu adalah hasil pemikiran di abad 21. Nah, itu terlihat dari pembentukan perilaku siswa disertai dengan reinforcement, punishment masih terjadi di taman kanak-kanak, sekolah dasar, bahkan sekolah menengah. Bahkan di perguruan tinggi pun masih ada yang seperti itu, multi drill, PAL, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal-hal di atas itu dengan eksistensi behaviorisme ini didukung dengan beberapa jurnal yang sudah kami kumpulkan. Yang pertama, jurnal hasil penelitian dari Ismail tahun 2009 yang melakukan implementasi untuk membangun karakter siswa melalui implementasi teori behaviorisme pada pembelajaran matematika, basis kecakapan abad 20. Nah, di mana hasil kecakapan abad 21 yang meliputi kemampuan komprehensif secara kritis, kreatif, dan inovatif dapat tercapai dengan belajar behavioristik yang Terus yang kedua, jurnal pendukung eksistensi behaviorisme di abad 21 ini, yang kedua ada dari Oktariska tahun 2009 yang melakukan studi khusus tentang penerapan teori dalam menumbuhkan perilaku hidup siswa di SD-nya. Studi kasus tersebut menunjukkan bahwa teori behavioristik mampu menumbuhkan karakter dan perilaku peduli lingkungan hidup melalui program eco-mapping, program bank sampah, dan selain sebagai dasar untuk pengembangan karakter siswa, ternyata teori behavioristik itu juga digunakan dalam menunjang pengembangan media pembelajaran. Nah, sebagaimana dalam jurnal hasil penelitian oleh Herdianto, bahwasanya Herdianto ini tahun 2012 mengembangkan media pembelajaran berdasarkan di mana komponen pembelajaran dan unsur-unsur pesan pada multimedia pembelajaran didasarkan pada teori stimulus, respon, dan pengondisian. Nah, beberapa latar belakang di atas dan didukung oleh jurnal
beberapa ahli yang menerapkan teori heuristik terhadap pembelajaran di sekolah berkaitan dengan karakter dan mengembangkan metode pembelajaran, maka kelompok satu ini merasa penting dan perlu untuk mengulas secara tuntas apa teori heuristik dan segala macam hal di latar belakangnya. Yang pertama, yang akan membahas tentang teori heuristik adalah saudara Mas Rafsanjani yang akan membawakan teori Thorndike dan Skinner. Kepada saudara Mas Rafsanjani, ini persilahkan. Silakan saudara Rafsanjani untuk share screen dan gerak memulai. Oke. Bisa terlihat? Oke. Di sini saya akan memaparkan beberapa tokoh yang mengembangkan dalam teori bioheuristik sesuai dengan aliran-aliran yang mereka bawakan. Di sini ada Edward R. Thorndike. Prinsip dasar dari Thorndike ini pada dasarnya merupakan peristiwa terbentuknya hubungan-hubungan akibat adanya stimulus dan respon. Nah, akar dari teori ini berangkat, yaitu Thorndike ini melakukan eksperimen dengan seekor kucing dan sebuah sangkar. Lalu, Thorndike ini menyimpulkan bahwa teori kesesuaian hubungan stimulus dengan respon, artinya respon yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Mengapa demikian? Karena respon yang tepat akan menghasilkan individu melalui proses-proses dan usaha ataupun percobaan, trial, dan kegagalan ataupun error terlebih dahulu. Jadi mainnya eksperimen ini dia memerlukan trial dan error. Jadi dia tahu bahwa bagaimana dari kesimpulannya tersebut untuk melihat kesesuaian hubungan antara stimulus dan respon. Seperti itu. Nah, hasil eksperimen tadi bahwa bentuk yang paling mendasar dari belajar adalah melakukan latihan-latihan. Yang saya sebutkan tadi harus adanya trial dan error ataupun connecting learning ataupun coba-coba. Teori belajar yang dikemukakan oleh Thorndike ini sering disebut dengan teori koneksiosme ataupun teori asosiasi. Dia menghubungkan yang saya sebutkan tadi antara stimulus dan respon. Nah, dari eksperimen tadi, Thorndike menyimpulkan ada 3 hukum belajar dari stimulus respon. Nah, ini pertama, hukum kesiapan. Ya, ini yang berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik. Jadi, peserta didik tadi dilihat dari perkembangannya, siap atau tidak siap untuk melakukan pembelajaran. Baik itu dari kita lihat dari psikologi perkembangan peserta didik dari masih umur dari 6 tahun. Jadi dilihat. Nah, yang kedua itu ada hukum latihan. Hubungan antara stimulus dan respon akan bertambah jika dikuatkan dengan dilatih. Misalnya, anak dalam sebuah pembelajaran matematika, dia diberikan stimulus penguatan dengan latihan-latihan di buku-buku LKS. Nah, dengan anak ini, dia belajar dengan latihan, maka dia akan memberikan kekuatan pada stimulusnya yang akan merespon dan diperkuat. Hukum yang ketiga adalah hukum akibat. Respon akan sangat bertambah, kuat, akan diikuti dengan hal-hal menyenangkan. Jadi, anak-anak itu punya individual yang berbeda. Jadi, kita harus tahu psikologisnya seperti apa. Nah, jika dilihat, kalau anak diberikan dengan penghargaan, dia akan lebih senang belajar. Justru sebaliknya, apabila dia diberikan dengan tanda kutip hal-hal yang sifatnya marah, itu akan memberikan penurunan daya belajarnya. Seperti itu. Nah,
untuk dalam konsep pembelajaran, pendidik bisa mengimplementasikannya teori koneksionisme ataupun teori asosiasi hubungan stimulus dan respon ini. Pertama, dalam menyiapkan pembelajaran itu, yaitu selama proses pembelajaran, siswa yang sudah menyelesaikan tugas belajar dengan baik, segera diberi hadiah. Maksudnya apa? Jadi ketika anak itu sudah tahu berapa nilainya, nah, guru tadi secepatnya untuk memberikan hadiah agar diberikan reinforcement ataupun penguatan. Dan bila belum baik, maka guru segera membantu siswa untuk diperbaiki. Tanda kutip, jangan memberikan yang saya sebutkan tadi, yaitu hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi berilah dia perbaikan, beri dia bimbingan lebih, agar tujuan pembelajaran tadi sampai. Nah, lalu kedua, guru perlu menyadari bahwa dalam proses belajar akan selalu ada kesalahan. Sehingga guru tidak harus dan tidak seharusnya marah, karena kesalahan merupakan bagian dari trial and error dalam belajar. Jadi, harus kita ketahui bersama bahwa belajar itu guru tidak harus serta-merta, harus seluruh peserta didik harus tercapai tujuannya. Terkadang masih ada beda. Ada anak yang pertama mungkin dia lebih cepat dalam daya tangkapnya. Mungkin faktor IQ yang mempengaruhinya. Tapi ada juga peserta didik. Yang kedua, mungkin dia perlu untuk mencapai tujuan target pembelajaran itu, dia harus memerlukan pemahaman yang agak lebih. Seperti itu. Jadi, jangan diberikan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, yang ketiga, dalam proses penyampaian materi pelajar yang diberikan harus disadari oleh siswa dan mengandung manfaat bagi siswa setelah siswa mempelajarinya ataupun selesai sekolah. Nah, kita lihat di kurikulum 2013 saat ini kan menggunakan tematik yang sifatnya anak bisa berkolaborasi langsung dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu. Oke, tokoh yang kedua itu ada B.F. Skinner. B.F. Skinner ini melakukan percobaan dengan menggunakan tikus ataupun burung merpati yang lapar yang dimasukkan dalam kotak yang berisi dengan tombol, alat pemberi makan, penampung makanan, lampu yang diatur, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Jadi hasil eksperimen dari Skinner ini menyatakan bahwa unsur terpenting dari belajar adalah saving. Ya, ini adalah pemberian penguatan ataupun reinforcement. Artinya, pengetahuan yang terbentuk sebagai hasil adanya stimulus respon akan semakin kuat bila individu diberi pengetahuan. Nah, di sisi lain juga, eksperimen Skinner ini juga menghasilkan sebuah teori yang disebut dengan operant conditioning atau pengkondisian penguatan yang bisa bersifat penguatan positif, bisa jadi juga penguatan negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali jika dia dikuatkan dengan penguatan yang positif, akan tetapi dia juga bisa hilang ataupun mengalami penurunan dalam hal belajar jika dia diberikan penguatan yang negatif. Nah, operant conditioning tadi mempunyai dua penguatan, yaitu menambahkan stimulus agar respon yang diharapkan semakin kuat, ini dalam konteks penguatan yang positif. Jadi misalnya pemberian hadiah ataupun penghargaan. Jadi anak ketika sudah mencapai target dalam pembelajarannya, dia cepat-cepat diberi oleh pendidiknya, misalkan hadiah ataupun rasa penghargaan yang sifatnya kata-kata, ya, nak, kamu bagus, sudah bisa sampai saat ini ke tahap ini. Nah, itu akan memberikan motivasi terhadap anak itu agar lebih giat untuk belajar. Nah, yang kedua itu ada juga penguatan negatif. Menekankan pada pengurangan stimulus yang tidak dapat memunculkan respon yang tidak diinginkan. Misalkan menunjukkan perilaku yang tidak senang, ini saya katakan tadi. Pendidik harus menghindari kata-kata yang tidak menyenangkan. Kamu bodoh, misalkan. Kamu lalai, kurang disiplin. Nah, itu kalau bisa dibuang jauh-jauh perkataan seperti itu. Nah, dari hasil eksperimen dari B.F. Skinner tadi, menghasilkan hukum belajar yang namanya Law of Operant Conditioning, menyatakan bahwa apabila munculnya sebuah
perilaku respon diiringi atau diikuti dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Lalu yang kedua, ada law of operant conditioning extension, menyatakan bahwa timbulnya sebuah perilaku respon penguatan yang telah diperkuat lagi melalui proses conditioning sebelumnya tidak diikuti atau diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, berkurang, bahkan menghilang. Nah, untuk para pendidik dalam mengampu mata pelajaran, bisa juga apabila pelajaran tersebut menyentuh beberapa hal yang tadi, bisa diaplikasikan dengan teori operant conditioning yang dipelopori oleh Bev Skinner. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, laporan atau hasil proses belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diberi penguatan. Jadi anak itu kan terkadang dia juga punya rasa penasaran. Jadi dia tugas sudah diselesaikan tapi guru belum memberikan hasilnya. Kan terkadang ada rasa-rasa penasaran individual dari peserta didik. Nah, itu secepatnya diberikan agar evaluasinya tahu. Nomor kedua, dalam proses belajar dan pembelajaran, guru harus mengikuti irama siswa yang belajar. Jadi kita harus tahu dia mau berpusat kepada peserta didik dalam proses belajar mengajarnya ataupun berpusat pada gurunya. Nah, dalam tanda kutip, ini menyelesaikan dengan model-model pembelajaran yang ada. Seperti mau kita pakai cooperative learning, kita mau pakai active learning, dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran ada baiknya materi-materi pelajaran disusun dan dilaksanakan menggunakan sistem modul. Nah, sekarang kan sudah ada silabus, sudah diturunkan menjadi RPP. Nah, biar tersistematis langkah-langkahnya agar target ataupun tujuan dari peserta didik itu tercapai. Yang keempat, dalam pelaksanaan proses pembelajaran tidak menggunakan dan menetapkan hukuman. Jadi, jangan sekali-sekali untuk para pendidik untuk memberikan hukuman langsung. Misalkan anak tidak mencapai rata-rata KKM dalam pembelajarannya, jangan langsung diberikan sebuah hukuman. Misalkan, nah, kamu setelah ini kalau nggak bisa, hasilmu hancur, kamu pungut sampah misalnya, dari kelas ini ke kelas sana. Nah, itu jangan, harus dihindarkan. Nah, yang kelima, apabila tingkah laku yang diinginkan pendidik muncul, siswa dengan segera diberi hadiah sebagai bentuk penguatan ataupun conditioning proses ataupun reinforcement. Nah, yang keenam, dalam pembelajaran digunakan saving, yaitu pembentukan pembiasaan-pembiasaan atas dasar pengalaman belajar dan dari rangkaian stimulus dan respon. Jadi kita harus memberikan metode-metode pembiasaan kepada siswa agar mereka terlatih dari masa pengalamannya yang sebelumnya, agar itu memberikan rangkaian-rangkaian stimulus dan respon agar itu menjadi sebuah penguatan yang positif dan juga bisa menjadi penguatan yang negatif juga. Seperti itu. Mungkin dari paparan saya, mungkin untuk itu dulu. Mas Ali, sebagai co-host, bisa dikembalikan. Terima kasih Saudara Sanjani atas paparan dan penjelasannya yang sangat detail. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Komarul Zaman berkaitan dengan teori Ivan Pavlov dan Kate. Waktu sekitar 10 menit kami berikan. Silakan kepada Saudara Komarul Zaman. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas. Saya coba share screen dulu. Oke, bisa terlihat ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya akan mencoba memaparkan pemahaman atau pandangan behavioristik dari dua tokoh. Yang pertama nanti ada Ivan Petrovich Pavlov. Jadi beliau hidup di rentang waktu tahun 1849 sampai dengan 1936. Ya, sekilas tentang beliau ilmuwan berasal dari Rusia, kurang lebih begitu. Nah ini, beliau pernah mendapatkan Nobel atas hasil karyanya mengenai pencernaan. Ini memang
belum ada kaitannya. Kemudian terkait dengan pembelajaran, teori yang pernah dirumuskan oleh Pavlov adalah pengkondisian klasik. Nah, yang berikutnya nanti akan saya coba jelaskan seperti apa sih prinsip dasar dari pengkondisian klasik. Jadi, pengkondisian klasik atau teori yang dirumuskan oleh Pavlov ini itu berdasarkan pengamatan Pavlov terhadap seekor anjing. Jadi, ketika pada masa Perang Dunia Pertama, kalau nggak salah, Pavlov itu mengamati ada seekor anjing di mana setiap hari si anjing ini dibawakan makanan oleh petugas. Nah, Pavlov mengamati ketika ada petugas ini lewat di depan anjing dengan tidak membawa makanan, si anjing tetap mengeluarkan air liur, sama seperti ketika petugas ini datang membawakan makanan. Begitu. Nah, pengkondisian klasik ini merupakan eksperimen. Nah, ini jadi Pavlov mengamati bahwa ada respon berangkat dari stimulus yang berupa stimulus ini ya yang awal dengan anjing dibawakan makanan, kemudian mengeluarkan air liur, kemudian yang kedua diamati petugas lewat tanpa membawa makanan, tapi tetap mengeluarkan air liur. Nah, sekarang kita lihat, jadi dari eksperimen Pavlov ini dibagi ke dalam 3 fase. Ada 3 fase eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov. Fase yang pertama, itu Pavlov memberikan bubuk daging kepada anjing. Daging ini disebut sebagai stimulus yang tak terkondisikan, atau istilahnya disebut sebagai unconditioning stimulus, disingkat dengan UCS. Ketika diberikan bubuk daging, anjing mengeluarkan air liur. Nah, respon ini disebut sebagai unconditioning response, atau UCR. Nah, stimulus tadi, atau stimulus yang tidak terkondisikan, kemudian menghasilkan respon yang tidak terkondisikan, ini kejadian naluriah, alamiah, di mana ya ekor anjing ketika diberi makanan, maka dia akan mengeluarkan air liur. Jadi ini kegiatan fenomena normal. Oke, hubungannya bisa dilihat di bawah. Jadi ketika diberikan bubuk daging ini disebut sebagai unconditioning stimulus. Kemudian respon yang muncul itu unconditioning respon berupa liur. Ini fase yang pertama. Kemudian di fase eksperimen yang kedua, sebelum memberikan bubuk daging, Pavlov memberikan stimulus lain berupa suara metronom. Jadi sebelum bubuk daging diberikan kepada anjing, Pavlov memberikan stimulus lain itu berupa suara metronom. Nah, suara metronom ini disebut sebagai stimulus yang terkondisikan atau conditioned stimulus, disingkat dengan CS atau CS. Hasilnya seperti apa? Setelah menambahkan stimulus berupa suara metronom, ternyata anjing itu tetap mengeluarkan air liur. Jadi, prosesnya adalah sebelum diberikan bubuk daging, anjing diberikan stimulus berupa suara metronom, kemudian diberikan bubuk, setelah itu baru diberikan bubuk daging atau makanan. Nah, ternyata respon yang muncul itu si anjing tetap berliur. Nah, nih hubungannya bisa dilihat di bagian bawah seperti ini. Oke, kemudian di fase yang ketiga, Pavlov hanya memberikan stimulus berupa suara metronom. Jadi hanya suara metronom saja yang diberikan, atau suara metronom saja stimulus yang diberikan kepada anjing. Ternyata hasilnya anjing tetap mengeluarkan air liur. Oke, dari eksperimen ini bisa disimpulkan bahwa individu itu ternyata membentuk harapan atau persangkaan yang dengan kemungkinan terjadinya UCS. Seperti contohnya tadi pada anjing. Anjing dibiasakan diberikan bubuk daging, kemudian mengeluarkan air liur. Kemudian Pavlov melakukan rekayasa stimulus. Sebelum memberikan bubuk daging, diberikan suara metronom. Setelah diberikan suara metronom, diberikan bubuk daging. Hasilnya anjing berliur. Pemberian stimulus itu memang tidak berlaku satu kali atau tidak berlangsung satu kali, tapi berulang kali agar muncul penguatan. Nah, baru di fase yang ketiga, anjing hanya diberikan stimulus berupa suara metronom, dan hasilnya ternyata si anjing berliur.
Karena si anjing beranggapan, wah ini setelah suara metronom muncul, pasti makanan yang muncul. Nah, kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Lah kemudian penerapannya untuk manusia bagaimana? Kesimpulannya sama. Jadi yang dijadikan objek oleh Pavlov di sini adalah perilaku dasar individu. Perilaku dasar individu. Oke, kemudian penerapannya bagaimana? Penerapannya, contohnya, ini bisa diterapkan di kegiatan orientasi ya, terutama untuk anak-anak usia dini. Misalkan, ketika anak-anak usia dini yang sebelumnya sehari-hari berada di rumah, di tengah orang tuanya, bermain dengan orang tuanya, ya istilahnya di zona nyaman lah. Ketika dia memasuki usia sekolah, itu kan harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Harus bertemu dengan orang-orang baru. Lah, di situ biasanya muncul kecemasan-kecemasan. Nah, teori Pavlov di sini bisa diterapkan, di mana guru bisa melakukan conditioned stimulus. Caranya bagaimana? Dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Karena apa? Dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, stimulus-stimulus naluriah, di mana biasanya anak yang tidak biasa bertemu dengan orang, dia akan merasa cemas, tidak terbiasa ada di lingkungan baru, dia akan cemas. Nah, tapi dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, dan kegiatan menyenangkan itu dilakukan bersama dengan orang baru, dilakukan dengan teman baru, maka si anak akan merasa bahwa di tempat yang baru, bahwa bersama dengan orang baru, suasana tetap menjadi menyenangkan. Lah, kurang lebih itu penerapan dari teori yang dirumuskan oleh Pavlov. Nah, sekarang kita tahu dunia pendidikan sekarang, terutama di pendidikan formal, biasanya kan anak-anak yang baru masuk di jenjang sekolah, ya, misalkan dari SD masuk SMP, itu ada istilah ospek. Sayangnya, ini kembali lagi, sayangnya kadang ospek yang digunakan itu kurang tepat. Bahkan yang muncul kadang perpeloncoan. Ya, ini hanya sedikit wawasan saja, mungkin bisa kita jadikan renungan bahwa sebenarnya tujuan ospek adalah seperti itu, agar mengkondisikan stimulus sehingga bisa memunculkan respon seperti yang kita inginkan. Di sini respon yang dimaksud adalah perasaan menyenangkan, perasaan aman, perasaan nyaman bagi si siswa. Kurang lebih itu. Kemudian yang berikutnya saya akan mencoba memaparkan teori dari Robert Mills Gagne. Jadi Gagne ini hidup di antara rentang waktu tahun 1916 dan meninggal tahun 2002. Nah, Gagne ini sebenarnya tokoh kognitivisme. Nah, kognitivisme sendiri itu masih satu, istilahnya nasabnya masih ke teori behavioristik. Nah, teori yang dirumuskan oleh Gagne adalah teori pengajaran yang berisi tentang kondisi-kondisi pembelajaran. Nah, Gagne ini mengidentifikasi tipe belajar dan menentukan peristiwa-peristiwa dalam pembelajaran. Ini hanya salah satu teori yang diungkapkan oleh Gagne ya, walaupun kalau saya baca sebenarnya banyak, tapi hanya ini yang saya angkat di makalah ini. Oke. Yang pertama, tadi ada tipe hasil belajar. Jadi Gagne itu merumuskan ada 5 tipe hasil belajar. Yang pertama itu berupa keterampilan-keterampilan intelektual, kemudian yang kedua informasi-informasi verbal, yang ketiga strategi-strategi kognitif, yang keempat keterampilan-keterampilan motorik, yang kelima berupa sikap-sikap. Nah, ini nanti bisa kita bahas lebih lanjut melalui forum diskusi karena terbatasnya waktu. Nah, baik, kemudian yang berikutnya itu kondisi yang mempengaruhi apa? Kondisi yang mempengaruhi itu ada 2. Jadi Gagne mengidentifikasi ada 2. Yang pertama dari kondisi internal. Kondisi internal itu yang mempengaruhi adalah keterampilan prasyarat. Yang kedua kebutuhan-kebutuhan pengolahan kognitif. Kemudian dari kondisi eksternal itu berupa stimulus-stimulus lingkungan yang mendukung proses-proses kognitif. Nah, ini nanti bisa kita bahas lebih lanjut di forum diskusi. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dari 2 tokoh behavioristik. Yang pertama tadi Ivan Petrovich Pavlov, yang kedua Robert Mills Gagne. Baik, terima kasih. Ini sekian.
paparan dari saya. Untuk yang berikutnya, silakan saya kembalikan ke Mas Ali selaku moderator. Oke, Mas Ali, mohon maaf suaranya masih di mute, Mas. Oke. Terima kasih Saudara Muhammad Komarul Zaman atas paparan dan penjelasannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Denta Septian, akan membawakan teori berdasarkan dari Barunda dan John B. Watson. Kepada Saudara Denta, saya persilakan. Ya, oke, terima kasih Mas Ali sebagai host kita pada presentasi kali ini. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih untuk rekan-rekan semua, Mas Wali, Mas Zaman yang sudah menyampaikan materinya sangat luar biasa sekali, lengkap dan jelas sekali. Di sini saya akan menjelaskan teori behavioristik dari dua tokoh. Sebentar, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Sebelumnya suara saya sudah masuk ya? Halo? Sudah ya? Masuk. Oke, terima kasih. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang teori behavioristik dari tokoh Albert Bandura. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teori yang dikemukakan oleh beliau, kita akan membahas sedikit tentang Albert Bandura. Albert Bandura di sini basicnya dia adalah seorang psikolog, kemudian dia adalah seorang guru besar dari Universitas Iowa di daerah Amerika ya. Kemudian beliau sekarang berumur 94 tahun dan lahir di Kanada. Kemudian beliau juga sempat terpilih menjadi presiden APA atau American Psychological Association tahun 1973. Kemudian beliau juga tahun 1980 menerima awards atas jasanya dalam Distinguished Scientific Contribution. Jadi sepak terjang beliau dalam hal psikologi ini sudah sangat luar biasa. Oke, lanjut tentang teori behavioristik yang beliau kemukakan. Beliau ini menekankan pada behavioristik ini merupakan teori belajar yang dikembangkan atau dikombinasi dengan dari perilaku, modifikasi perilaku, kemudian dengan psikologi kognitif. Jadi teori belajar sosial yang beliau sebutkan ini adalah teori kombinasi antara teori modifikasi pada perilaku dan juga pada psikologi kognitif. Dan pada teori tersebut dipengaruhi oleh 3 konsep, yaitu reciprocal determinism, kemudian yang kedua beyond reinforcement, kemudian yang ketiga self-regulation. Akan saya jelaskan satu persatu. Sebentar. Reciprocal determinism yang pertama. Menurut beliau, reciprocal determinism ini adalah sebuah teori yang menyebutkan bahwa perilaku manusia ini bertimbal balik terhadap semuanya. Jadi semisalnya lingkungan mempengaruhi perilaku manusia juga mempengaruhi lingkungan. Karena pendekatan dari perilaku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik ini secara terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan ini saling bertimbal balik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, beyond reinforcement. Reinforcement ini dari banyak mengemukakan bahwa jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk dibangun kembali satu persatu, maka bisa jadi orang yang
tersebut malah tidak suka belajar. Menurutnya reinforcement ini penting dan menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus-menerus atau tidak. Akan tetapi hal ini bukanlah satu-satunya hal yang membentuk tingkah laku. Orang dapat melakukan sesuatu hanya dari mengamati, kemudian mengulang dari apa yang diperhatikan. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement yang terlibat, berarti tingkah lakunya ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Jadi menurut Bandura, beyond reinforcement ini merupakan salah satu dorongan dalam membentuk perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, self-regulation. Self-regulation dari konsep Bandura ini menjelaskan bahwa manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi di sini memposisikan manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan dirinya sendiri, untuk menentukan perilakunya, untuk membebaskan bagaimana dirinya dalam berperilaku di masyarakat. Hal tersebut menurut Bandura mempengaruhi teori behavioristiknya, seperti itu. Kemudian lanjut ke implementasinya. Dari referensi menurut Agus Rianto pada tahun 2019, terdapat banyak implikasi teori belajar sosial atau teori yang dikemukakan Bandura tadi untuk diimplementasikan di dalam kelas. Di sini tercatat ada 6 implikasi dalam penerapan teori Bandura. Yang pertama yaitu peserta didik sering hanya belajar dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu guru. Jadi dalam penerapannya ini masih berfokus pada guru sebagai sumber belajar utama. Jadi siswa hanya mengamati, kemudian mendapatkan informasi dari guru tersebut. Kemudian yang kedua, menggambarkan konsekuensi perilaku yang secara efektif dapat meningkatkan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak pantas. Jadi yang kedua ini lebih berfokus pada perilaku yang positif, yang dikembangkan, kemudian meninggalkan perilaku-perilaku yang negatif. Kemudian yang ketiga, peniruan atau modeling, menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru untuk belajar. Modeling ini biasanya seperti yang dijelaskan tadi di nomor 1, sosok guru itu menjadi model dalam pembelajaran siswa di kelas. Jadi banyak siswa yang termotivasi untuk menjadi seorang sosok seperti gurunya karena sumber belajarnya terfokus hanya dari guru. Kemudian yang keempat, guru dan orang tua harus menjadi model perilaku yang sesuai dan berhati-hati agar peserta didik tidak meniru perilaku yang tidak pantas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena di sini fokus pembelajaran siswa hanya guru, jadi guru di sini harus diposisikan sebagai sosok yang memiliki perilaku yang berbudi pekerti baik. Di samping itu juga orang tua harus menghindari perilaku-perilaku yang negatif karena sekali lagi fokus pembelajaran siswa fokus pada guru dan juga orang tua. Dua sosok yang sangat dekat dengan peserta didik atau siswa. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 ya, mohon maaf. Nomor 5, peserta didik harus percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah, sehingga guru dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dengan memperlihatkan pengalaman orang lain yang sudah sukses. Jadi di sini lebih seperti mencontohkan hal yang baik, bahwa banyak sekali motivasi yang mengatakan bahwa orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir, guru harus membantu peserta didik dalam menetapkan harapan yang realistis untuk prestasi akademiknya. Ini lebih dari dasar motivasi pribadi bahwa pencapaian individu harus
dicanangkan ya, harus dipikirkan, tapi harus dengan realita yang nyata. Jadi harapannya itu tidak hanya angan-angan, tapi sangat mungkin untuk dicapai. Oke, tadi sedikit tentang Bandura. Saya lanjutkan untuk tokoh yang kedua, yaitu John B. Watson atau John Brodess Watson. Seperti tadi yang saya sampaikan pada tokoh sebelumnya, kita akan bahas sedikit tentang tokoh John Brodess Watson. Di sini John Brodess Watson dilahirkan di Greenville pada tanggal 9 Januari 1878 dan wafat di New York pada tanggal 25 September 1958. John B. Watson ini dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling terkenal yaitu Psychology as the Behaviorist View It pada tahun 1913. Oke, kita lanjutkan ke teori behavioristik dari Watson. Menurut Watson yang dimuat dalam Putra Yasa, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi John B. Watson ini hampir mirip dengan teori yang dikemukakan oleh Thorndike ya, kognitivisme tersebut. Tapi di sini dikembangkan lagi bahwa pembelajaran ini merupakan kombinasi dengan motivasi kognitif siswa. Seperti itu. Kemudian Watson juga mengemukakan bahwa teori perubahan perilaku dalam belajar atau behavioristik ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Segala perilaku manusia sebagian besar akibat pengaruh lingkungan atau biasanya perilaku itu merupakan dampak dari lingkungan yang tempat siswa tersebut berinteraksi. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa teori belajar Watson ini berfokus pada stimulus dan respon seperti koneksionisme dari Thorndike, tapi dari Watson ini perkembangan besarnya dipengaruhi dengan psikologi behavioristik seperti itu. Langsung lanjut ke implementasinya. Implementasi teori belajar dari Watson ini syarat terjadinya sekali lagi dipengaruhi oleh stimulus dan respon, tapi ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu ada 4, yaitu dorongan, rangsangan, respon, dan penguatan. Akan saya jelaskan satu persatu. Unsur yang pertama yaitu dorongan. Dorongan itu adalah suatu keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakannya. Contohnya, jika seorang anak merasakan adanya kebutuhan akan tersedianya sejumlah uang untuk membeli buku bacaan, maka ia terdorong untuk membelinya dengan cara meminta uang kepada ibu atau bapaknya. Jadi dorongan seperti motivasi dalam diri, misal kita menginginkan sesuatu, kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian unsur yang kedua yaitu rangsangan atau stimulus. Unsur ini datang dari luar diri individu, berbeda dengan dorongan tadi yang berasal dari dalam diri. Untuk rangsangan ini merupakan dorongan dari luar. Contohnya rangsangan seperti misalnya yaitu bau masakan yang lezat akan menggugah selera kita untuk makan.
seperti tadi yang disampaikan pada teori sebelumnya yang penelitian soal anjing yang diberi stimulus terus-menerus akan memunculkan responnya, seperti itu. Kemudian unsur yang ketiga yaitu respon. Unsur ini sangat berkaitan dengan rangsangan yang sebelumnya saya sampaikan. Unsur respon ini bisa diamati dari luar atau hasilnya ini bisa diperhatikan atau bisa dilihat karena hasil rangsangan ini akan muncul respon. Responnya ini bisa dilihat bagaimana hasil dari rangsangan yang didapatkan. Seperti sebelumnya tadi yang sempat dijelaskan oleh rekan-rekan tentang anjing yang diberi stimulus akan menghasilkan respon tertentu. Seperti itu. Selanjutnya, unsur yang terakhir yaitu penguatan. Unsur ini datangnya dari luar diri seseorang, yaitu ditujukan kepada orang yang sedang merespon. Jika responnya mungkin belum maksimal, akan diberi penguatan untuk mendapatkan respon yang maksimal dari diri seseorang. Contohnya, misal siswa yang mendapatkan nilai yang baik akan diberi motivasi untuk tidak menurunkan kualitas belajarnya, sehingga pembelajarannya akan tetap maksimal dan nilainya tetap positif. Kemudian contoh yang lain di sisi yang negatif, jika siswa mendapatkan nilai yang negatif atau nilai yang tidak baik, maka penguatannya akan diberi motivasi agar bisa meningkatkan nilai dirinya. Misalnya motivasinya di sini sebagai kunci tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif seperti tadi yang sempat disampaikan oleh Mas Wali ya, bahwa di sini penguatan itu harus memotivasi sehingga dorongannya itu tidak negatif, sehingga motivasinya harus berupa kata-kata yang positif, seperti itu. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya terkait dua tokoh, yaitu Bandura dan Watson. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kekurangan materi. Semoga bisa sedikit membantu menjelaskan semuanya tentang dua tokoh yang mengemukakan teori tentang behavioristik ini. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Ali sebagai moderator. Terima kasih Saudara Dinta Septian atas penjelasan dan juga dari penjelasan dari Saudara Wali dan juga Saudara Mas Yaman. Terima kasih atas penjelasannya. Dari beberapa penjelasan di atas dengan berbagai ahli dari berbagai ahli, dapat saya ingin mencoba menyimpulkan bahwasanya teori behavioristik sebagai teori belajar yang lahir di abad ke-19 yang menekankan terhadap perubahan perilaku siswa akibat dari interaksi stimulus dan respon, di mana respon apabila tidak sesuai dengan keinginan, maka akan ada penguatan ataupun dorongan lain sehingga respon itu sesuai dengan keinginan. Serta behavioristik ini masih sebenarnya terdengar agak kolot dan sudah semakin berkembang dengan teori-teori baru yang akan dianggap lebih baik untuk digunakan. Namun ternyata dan nyatanya sampai saat ini pun teori behavioristik masih banyak digunakan dalam implementasi dunia pendidikan Indonesia, baik di taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas pertama hingga sekolah perguruan tinggi. Nah, itu beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan dan dapat saya rangkum dari berbagai narasumber dan juga
ahli teori. Apabila ada diskusi berkaitan dengan eksistensi behavioristik di abad 21 ini dapat disampaikan melalui grup WA di Elena Universitas Negeri Semarang atau di kanal YouTube. Nanti video ini akan di-upload. Begitu aja, terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas saran-saran nanti yang akan disampaikan dan juga kritik. Silakan, kami sangat menerima kritik apapun dan juga saran akan presentasi untuk hari ini. Sekian dari saya sebagai host, terima kasih kepada Dr. Eko dan juga Dr. Titi Prihatin, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.